Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Gunadarma, Fakultas Ekonomi, Program Akuntansi. Nah, di sini kami sudah berada di kantor desa di Desa Giripurwa ya, Bu. Nah, maksud kedatangan kami di sini yaitu ingin mewawancarai perihal tentang interaksi sosial yang ada di masyarakat Desa Giripurwa. Dan narasumber kita hari ini ada Ibu siapa, Bu? Ibu Dwi Sudarsila Ya, sebagai kasih kesra atau kasih kesejahteraan. Ya. Baik, boleh kami mulai wawancaranya. Nih, itu apa sih Bu peran fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa Giripurwa ini dalam membantu mengupayakan tingkat perataan kelompok sosial masyarakat seperti LMP, Karang Taruna, PKK atau organisasi kemasyarakatan lainnya? Fungsinya ya, Iya. fungsi dari lembaga sendiri itu untuk mengorganisir ya dari kelompok-kelompok beberapa kelompok lembaga yang ada di Desa Giripurwa, dan saya sebagai kasih besar kebetulan mengordinir lembaga-lembaga yang ada di Desa Giripurwa. Dari di sini ada penulis desa, kemudian ada Karang Taruna, ada PKK, ya, ada LPM, kemudian ada juga Desa Wisma. Nah, lembaga-lembaga itu adalah suatu kesatuan yang bisa membantu pemerintahan desa untuk mendukung bagaimana untuk kemajuannya mungkin dari sektor ekonomi, sosial, dan budaya seperti itu. Nah, terus Ibu, apakah lembaga kemasyarakatan tersebut itu yang Ibu sebutkan tadi itu memiliki kerjasama dalam melestarikan kebudayaan sekitar atau tradisi yang bisa berlaku di masyarakat? Ya, tentunya mereka saling bahu-membahu dan bekerja sama untuk membantu bagaimana pemerintah desa ini mewujudkan visi misinya seperti itu. Jadi contohnya di sini pun ada lembaga budaya atau tribudaya yang dia juga sebagai wadah bagi masyarakat yang punya kegiatan kesenian ya, dari di sini kan terutama kesenian Jawa ya, dari Jogja, karena mayoritas di Giripurwa ini adalah warga masyarakatnya itu dahulunya itu ada ekstran ya, ada statusnya itu dari Jawa. Nah, kami Desa Giripurwa juga memberikan wadah untuk tetap mengembangkan budaya Jawa, terutama di situ dibimbing atau dikelola sama masyarakat yang sudah bisa membantu itu, organisasinya itu namanya Tribudaya. Nah, ada gamelan gitu kan, ada kemudian pada saat ada kegiatan perayaan seperti mungkin HUT desa atau apa, mereka bisa tampil di situ. Nah, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Ibu, gimana sih sejarah terbentuknya Desa Giripurwa ini? Desa Giripurwa sendiri ini adalah desa pemekaran. Dari sebelumnya itu Desa Giripurwa itu kan sebelum ada Desa Giripurwa, Desa Giripurwa sendiri itu adalah wilayah dusun 3 dari Desa Girimukti ya. Jadi Desa Giripurwa sendiri itu mekar atau pemekarannya itu di tahun 2010. Ini ada 2 dusun ya, 2 dusun, kemudian ada 10 RT berbatasan dari Girimukti, Lubuk Minung, dan Petung, seperti itu. Mungkin untuk luas wilayah dan
jiwanya ada berapa, mungkin nanti bisa melihat dari profil desa, karena setiap bulannya itu kan bertambah ya kalau untuk jiwa ya, seperti itu. Apakah ada tradisi khusus yang misal di desa ini, tradisi khususnya kayak apa ya, apa program unggulan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh desa? Program unggulan ya untuk desa sendiri sebenarnya dari beberapa perkembangan desa dari awal pemekaran sendiri, kita kan sudah ada 3 kali periode pergantian kepala desa ya. Jadi yang pertama itu di tahun 2010 itu kan dari namanya Pak Sudarno, yang kedua itu Pak Ferry Irawan, kemudian yang ketiga yang saat ini yaitu Bapak Mas Habib Rudianto. Ya, jadi beliau mempunyai visi misi yang berbeda-beda ya. Jadi kami di sini desa sendiri juga banyak sih yang untuk unggulannya ya, dari sektor pertanian ada, sektor perkebunan juga ada, sektor UMKM pun ada ya. Jadi ada beberapa sektor yang semuanya merupakan unggulan-unggulan yang untuk desa Giripurwa. Untuk yang saat Bapak Sudarno awal tahun itu visi misinya untuk membangun tentang pertanian pun unggulannya ya ada saling ini ya, untuk perkebunan dan pertanian digalakkan ya untuk masyarakat sini, karena selain mayoritas sebagai buruh harian lepas, mereka juga masih sebagai petani ya, walaupun nggak semua gitu kan, seperti itu. Nah untuk tahun berikutnya itu yang infrastruktur ya kan, yang ketiga ini ada di sini ada yaitu untuk bagaimana memberikan PAD desa lewat BUMDes. Jadi membangun beberapa sektor UMKM ya, UMKM desa Giripurwa yang mulai saat ini mulai digalakkan, dan juga untuk mendukung semata kebersihan lingkungan. Seperti itu sih visi misi dari Bapak Ade sendiri, seperti itu. Jadi ini selanjutnya Bu, apakah ada tradisi khusus yang sering terjadi di masyarakat di Contohnya tradisi budaya atau gimana maksudnya? kayak budaya di sini? Sebenarnya tradisi sendiri itu memang kita masih kental dengan Jawa ya. Jadi norma-norma dari budaya Jawa itu memang tidak bisa kita lepas begitu saja. Tapi bagaimana supaya budaya Jawa tetap ada, jadi dari masyarakat yang mempunyai keterampilan dari segi budaya Jawa ya, khususnya itu ada wadah khusus yang namanya Tribudaya, lembaga Tribudaya tadi itu ya. Jadi ada mereka bisa mengembangkan keseniannya, kemudian di saat momen tertentu pun mereka disuruh tampil seperti itu. Ada Bu, menurut Ibu nih, apa saja sih hal yang biasanya membuat masyarakat di sini itu dianggap memiliki kedudukan yang penting? Semua kedudukan saya rasa penting ya, apalagi di masyarakat. Setiap orang punya kedudukan, tinggal bagaimana kedudukan itu mau kedudukan yang seperti apa kan gitu. Mungkin di sini mungkin sebagai Bapak Kepala Desa ya mungkin. Nah Bapak Kepala Desa mempunyai kedudukan yang pertama di sini sebagai penguasa keuangan ya, keuangan desa yang mengatur semua bersama BPD ya kan, BPD Badan Perwakilan Desa ya. Jadi mereka bekerja sama bagaimana untuk membangun desa seperti itu. Jadi kalau untuk desa sendiri yaitu Bapak Kepala Desa dan BPD itu perannya luar biasa gitu, yang penting bersama masyarakat, terutama masyarakat juga. Biar bagaimanapun semua keinginan atau visi misi Bapak Kepala Desa itu tidak itu dari masyarakat juga ya, keputusan di dalam musyawarah desa seperti itu. Lalu
menurut Ibu nih, kegiatan sosial seperti tradisi atau budaya, terus atau keagamaan itu apakah masih aktif sampai sekarang? Maksudnya kayak rutin dilakukan gitu nah? Masih, alhamdulillah setiap tahunnya itu Desa Kiripuwa masih melakukan tradisi tadi itu budaya, masih bisa melakukan setiap ulang tahun desa atau bersama dengan ulang tahun RI biasanya mereka membuat acara khusus untuk memperingati itu, dan lembaga tersebut atau masyarakat ini menampilkan sesuatu yang punya ciri khas dari contohnya ini misalnya RT, ini kan ada 10 RT ya, dari 10 RT ini menampilkan keahlian masing-masing budaya itu ditampilkan. Jadi di situ nanti akan ada lomba-lomba luar biasa nanti di situ ditampilkan. Jadi itu masih dilakukan sampai sekarang. Nah, kemudian untuk peringatan-peringatan pun kami seperti mungkin Hari Besar Agama itu juga desa kita juga masih mensupport seperti itu. Terus apakah menurut Ibu nih pemerintah ada pernah mengajak warga sekitar nggak untuk ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, terus tuh gotong royong atau pembangunan jalan di Desa Giripurwa ini? Pasti, tentunya sampai sekarang pun bersih-bersih atau gotong royong itu warga pasti dilibatkan ya. Masih aktif ya? Masih aktif dilibatkan sampai sekarang, dan itu dikoordinir langsung sama Bapak Kepala Desa yang melalui grup dari RT ya, RT, kemudian dari kepala dusunnya sendiri yang setiap bulannya itu ada laporan-laporan gotong royong, dan itu apalagi kalau mungkin untuk kegiatan pembangunan yang mungkin itu harus seperti misalnya pembukaan badan jalan atau apa, itu gotong royong untuk merintis atau apapun itu masyarakat masih ikut serta dalam situ. Jadi masyarakatnya maksudnya masih antusias untuk gotong royong masih, karena itu kebersihan di lingkungan itu penting. Nah, seperti itu. Jadi apakah di Desa Giripurwa ini ada kayak kebudayaan atau adat istiadat yang memang masih khusus yang sampai saat ini tuh masih terjaga secara turun-temurun gitu? Kalau yang adat yang langsung terjaga sampai turun-temurun itu mungkin sudah mulai berkurang ya, karena kemajuan ini. Jadi kalau untuk menjaganya sendiri masih, tapi untuk turun-temurunnya sendiri ini kan dulu ada 100 kakak ya yang yang ekstran dari Jawa dulu. Nah, beliau-beliau kan rata-rata sudah meninggal dunia ya, jadi ini tinggal ya ibaratnya anak cucunya. Jadi anak cucunya sendiri ya mungkin ada sebagian besar yang masih adatnya itu, misalnya contohnya ini bersih desa ya kan, itu masih seperti mungkin setiap orang Jawa itu suro atau tanggal yang kebesarannya itu ada Jawa, yaitu apalagi pas kalau puasa itu 21 itu kalau orang Jawa bilang selikuran, itu ada acara kayak kenduri atau apa. Nah itu masih di ini sampai sekarang masih tetap berjalan, walaupun tidak semua, tapi ada dari anak cucu itu yang masih meneruskan sampai hari ini lah, ibaratnya sampai tahun ini itu masih seperti itu. Kalau untuk turun-temurunnya seperti itu. Kalau untuk yang kegiatan-kegiatan yang ya tadi masuk di lembaga ada namanya Tribudaya tadi itu untuk kesenian seperti itu, untuk menjaga kelestarian lah, seperti itu sih. Untuk menjaga kelestarian budaya sendiri ada wadahnya namanya Tribudaya. Jadi kebudayaan tersebut Bu itu terpengaruhi dengan masuknya etnis lain yang ikut berbaur pada kelompok sosial lokal, atau malah sama menjadikan kegiatan kebudayaan itu menjadi kegiatan yang patut dilestarikan gitu Bu?
ya kita tidak menolak untuk budaya yang lain ya masuk ke wilayah Desa Giripurwo, karena di sini sudah bercampur ya, dari tadinya Jawa, ada yang mungkin suku yang lain mungkin masuk ya, karena kan namanya mungkin anak cucunya ini misalnya generasinya kan pasti bergabung lagi dengan misalnya tumbuh, ada mungkin menikah dengan suku yang lain kemudian masuk ke sini ya kan, tapi tetap budaya Jawa itu juga tidak hilang gitu kan. Dan yang baru pun monggo kan, ada mungkin di sini ada Banjar, Bugis ya kan, ada mungkin Pasir, ya mereka punya ini sendiri gitu kan. Kalau untuk beraneka ragam, nah itu nanti kalau pas misalnya ada acara seperti 17 Agustus itu mereka menampilkan dari adatnya masing-masing, tapi mereka semua luar biasa untuk mendukung bagaimana desa itu menjadi meriah, maju, seperti itu sih gitu. Sampai sekarang ini masih seperti itu. Jadi tidak yang ada tidak ditinggalkan, tapi tetap dijaga dan dilestarikan gitu, seperti itu. Jadi tapi kan ini udah kayak ada IKN nih misalnya Bu. Jadi kira-kira ada dampaknya juga nggak atau pengaruhnya terhadap perilaku sosial masyarakat terhadap IKN yang ada di Kecamatan Sepaku? Nah, kalau IKN sendiri itu kita sebut hal yang positif aja dulu ya. Kalau untuk positifnya, kita sebagai terutama generasi muda itu kita bagaimana menyiapkan mental generasi muda itu seperti apa gitu kan, jangan sampai menjadi yang ibaratnya nanti malah tergeser, tapi bagaimana maju bareng gitu kan untuk menyambut seperti itu. Mungkin dengan desa sendiri itu menggalakkan tentang UMKM itu salah satu untuk maju gitu kan, untuk maju. Jadi mungkin bisa menjadi serambi IKM tadi itu. Nanti mungkin di sini ada beberapa ya dari masyarakat sendiri punya keahlian produksi apa, nanti kita bisa tampilkan di UMKM-nya sendiri itu, nanti bisa menjadi oleh-oleh khas Desa Giripurwo. Nah seperti itu. Jadi kita malah senang sih semakin ramai gitu kan. Jadi pemikiran kita jangan sampai ketinggalan gitu sama yang, karena namanya IKM pasti akan berpacu gitu kan, berpacu untuk menyambut itu bagaimana, kalau enggak ya ketinggalan pastinya ya kan, seperti itu. Jadi kita berterima kasih sih paling tidak Desa Giripurwo ini bagaimana otomatis dari pusat, dari akan kita akan dilewatin gitu, desa kita akan dilewati gitu. Bagaimana pemerintah desa sendiri juga memberikan yang terbaik kan, misalnya contoh ya mengajak masyarakat terutama misalnya untuk kebersihan sendiri gitu, misalnya. Jadi misalnya dilewat ada tamu dari mana misalnya ngelewatin sini tuh, kalau melihat desa kita, ini desa kita bersih, kok kelihatan bersih, dan ini kan akan beda gitu seperti itu. Jadi lebih positif seperti itu sih kalau kita melihatnya seperti itu, mengajak masyarakat untuk ikut bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana kita menjadi serambi IKN itu kayak apa, seperti itu sih. Jadi seberapa jauh masyarakat lokal atau adat yang ada itu dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, atau dilibatkan dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Desa Giripurwo ini? Ya, kalau untuk masyarakat sendiri pasti selalu dilibatkan ya. Jadi setiap kegiatan terutama ini desa kita kan ibaratnya ini apa-apa semua kan usulan dari masyarakat juga ya. Jadi misalnya sebelum misalnya kegiatan itu terrealisasi atau itu kan ada proses ya, proses perencanaan. Nah perencanaan itu kan dasarnya juga dari usulan masyarakat gitu kan, dari usulan masyarakat sendiri. Dari setiap RT itu memberikan usulan apa aja yang keinginan masyarakat, mungkin prioritas mana yang perlu diusulkan. Jadi itu nanti akan diduduk lagi, ada tim sendiri untuk itu. Kemudian kalau nanti sudah sesuai dengan anggaran ada, kemudian yang diprioritaskan itu sudah masuk di dalam APBD dan realisasi, pas saat pembangunan pun, sebelum pembangunan juga masyarakat diberikan informasi misalnya, oh ini kegiatan untuk awal tahun
jalan. Nah, bagaimana misalnya mungkin intinya di RT 01. Nah, bagaimana melibatkan lingkungan RT 01 itu supaya ikut serta, terutama yang koordinir mungkin RT, bagaimana misalnya dari tenaga kerjanya supaya dari padat karyanya sendiri mereka bisa gitu kan. Jadi tenaga-tenaga yang memang belum bekerja, yang belum punya ikatan kerja dengan yang lain, ada waktu untuk membantu, ya kita libatkan seperti itu. Jadi memang masih lagi pasti dilibatkan untuk infrastruktur apapun gitu kan, semua aspek itu masyarakat pasti dilibatkan. Mayoritas masyarakat di desa ini tuh sebagian besar bekerja sebagai apa ya Bu dalam kesehariannya? Ya, kalau di sini dari desa sendiri itu banyak sih ya, yang mungkin ada selain ada yang menjadi PNS, ada harian lepas ya kan, mayoritas itu ya buruh harian lepas itu tadi ya kan, buruh harian lepas. Sebagian juga petani gitu kan, selain ada yang kegiatannya lain mungkin wirausaha ya kan, seperti perdagangan dan lain sebagainya ada. Cuman di sini tidak ada namanya perikanan ya, perikanan karena jauh, bukan nelayan ya. Jadi ini perkebunan ada gitu kan, pertanian. Cuman nggak semua gitu. Jadi cuman berapa sektor itu ada. Di sini pun ada kelompok tani ya kan, ada beberapa kelompok tani dan tidak semua gitu kan. Tapi di dusun 1, dusun 2 itu ada masing-masing gitu, seperti itu. Nah, jadi bercampur sih, sudah nggak mayoritas petani aja enggak aja, karena semakin karena sudah berapa tahun kan sudah berkembang ya, yang muda pun mungkin seperti usia yang habis lulus kerja itu sebagai PNS, ada yang ngajar, ada yang kantor dan lain sebagainya, seperti itu. Macam-macam juga. Iya. Terus apakah ada kejadian konflik kayak sengketa tanah gitu? Terus bagaimana cara masyarakat menanggapi dan menyelesaikan konflik agraria ini, sengketa tanah yang terjadi? Apakah itu berlangsung lama atau bisa diselesaikan dengan cara kebijakan kekeluargaan? Kalau kasus seperti itu pasti ada ya, namanya pertanahan itu riskan. Jadi pasti kadang mungkin kurangnya apa ya, mungkin dari misalnya kadang itu dari pihak pertama, pihak kedua dan selanjutnya itu kadang karena adanya perselisihan itu karena mungkin ketidaktahuan gitu kan, salah paham gitu. Jadi mungkin seperti misalnya ada pun cepat diselesaikan, mereka akan melapor ke sini ya, mungkin di bagian, mungkin dari di sini kan ada dusun, ada RT, ada bagian pertanahan sendiri. Pasti kalau ada masalah perselisihan seperti itu, ada kurang paham, itu pasti akan difasilitasi ya oleh pemerintah desa, juga memberikan fasilitas untuk itu supaya mendamaikan atau melihat titik terangnya harus bagaimana, gitu, penyelesaiannya harus bagaimana. Misalnya di sini nggak bisa pun nanti juga ada pendampingan gitu ya. Intinya kalau perselisihan soal tanah ini memang sampai sekarang memang selalu ada gitu, tapi insya Allah semua bisa diselesaikan. Jadi yang pasti di Desa Giripurwa ini untuk interaksi masyarakatnya itu masih baik gitu ya Bu, masih aktif dalam kayak tradisinya atau adat istiadatnya itu masih sangat aktif gitu Bu. Iya, alhamdulillah masih sih kita ini apalagi ya kalau untuk orang tuanya sendiri, mereka juga masih aktif ya, masih mau gitu kan, mau untuk mengikuti gitu kan saran-saran dari ibaratnya di sini misalnya kemauan, mungkin di sini ada pak desanya punya visi misi seperti apa, kemudian perangkatnya mungkin dari RT-nya punya yang memberikan langsung, ibaratnya dia sebagai alatnya Pak Desa untuk menyampaikan ke masyarakat apa kemauannya, keinginannya, menjadi nanti dijadikan musyawarah bersama maunya seperti apa, itu juga sampai sekarang masih seperti itu. Jadi
kembali ke musyawarah desa, keputusannya semua. Misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan atau ada hal-hal yang keinginan menjadi keinginan masyarakat itu akan dituangkan di dalam musyawarah desa seperti itu. Jadi menjadi kesepakatan bersama seperti itu. Jadi nggak ada pihak yang keberatan gitu Bu kalau setiap tahun ada kayak acara gini, acara itu Ya, gitu. tentunya ya mungkin ada sebagian ada ya, tapi kita kan dikumpulkan. Nah nanti seperti apa maunya bagaimana gitu. Kita mau ada acara HUT desa nih, semua dipanggil, terutama misalnya RT-nya ya kan. Nah ini sekarang seperti ini nih, mau begini gitu kan, nanti dibuat kepanitiaan, nanti ada yang mengorganisir, ada yang semua ya dilibatkan, dari lembaga-lembaga semua dilibatkan. Yang menjadi keputusan itulah akan dilaksanakan. Nah insya Allah ini terutama ini kan sebentar lagi ada kegiatan turnamen desa untuk menyambut HUT desa. Nah HUT desa kita kan kurang lebih di bulan 6 ya, jadi ini awal bulan nanti ini sudah mulai diadakan turnamen desa ya kan. Turnamen desa itu nanti dikoordinasi sama LPM sama Karang Taruna. Mereka semua pasti bahu-membahu, yang lembaga lainnya pun membantu mungkin dalam UMKM-nya, mungkin kebersihan lingkungannya, dari limasnya, dari semua pasti membantu untuk bagaimana jalannya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Ya. Sudah. Baik teman-teman semua, inilah hasil dari wawancara kita pada Ibu Dwi Sudarsila. Ya. Dan kami cukupkan, jika masih ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.